Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan menyelesaikan kitab ulangan. Ya, kitab ulangan akan kita selesaikan, termasuk kita menyelesaikan Pentatuk atau 5 Taurat Musa. Taurat Musa terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan hari ini kita akan menyelesaikannya di pasal yang terakhir dari Ulangan 34, sekaligus menyelesaikan Pentatuk Musa atau Taurat Musa. Nah, pasal yang ke-34 ini, saudara, berbicara tentang kematian Musa. 3 pasal sebelumnya kita belajar bagaimana tentang nyanyian Musa, lalu doa berkat Musa bagi bangsa Israel. Nah, hari ini kita menyelesaikan dengan selesainya kitab Ulangan, selesai juga tugas dan pengabdian Musa bagi bangsa Israel dan pelayanannya bagi Tuhan. Seperti apa kisahnya? Sebelum kita membaca merenungkan, mari kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah Dia. Dia Allah yang berkuasa. Dia Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Layak disebut sebagai Allah Maha Kuasa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan teramat baik. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu besar. Tiada yang sama seperti Engkau. Iralarabaya, ralarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin Tuhan. Engkau Allah El Shaddai bagi kami. Tak
cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya, Allah yang Shaddai, Allah yang berkuasa segala-galanya bagi kami umat-Mu. El Shaddai, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang membimbing kami anak-anak-Mu. Engkau yang membuka jalan. Engkau yang membuat hidup kami semakin hari semakin indah. Kami percaya satu-satunya Tuhan yang wajib kami hormati, kami sembah, kami puji hanya Engkau. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang menyediakan, mencukupkan, Allah yang memberkati, menjaga, memimpin. Engkau Allah segala-galanya bagi kami. Terasa cukup senantiasa jika ada Engkau, bahkan berkelimpahan. Oleh sebab itu pujian kami, sorak-sorai kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri pelajaran di kitab Ulangan pasal yang terakhir yaitu 34. Kami akan belajar bagaimana akhir dari pengabdian Musa, hamba Tuhan yang luar biasa itu. Yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Eksodus mereka dari Mesir, Tuhanlah yang memilih Musa untuk memimpinnya. Menghadapi setiap rintangan, termasuk Fir'aun, padang gurun, dan bangsa yang tegar tengkuk itu, Musa tetap setia. Lewat nyanyian yang kami pujikan hari ini, bila Engkau tidak besertaku, ku tak mau berjalan. Itu menandakan ketergantungan Musa kepada Tuhan. Demikianlah ketergantungan kami kepada Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, sertai kami. Seperti Engkau menyertai Musa dan bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, sampai tiba di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu itu. Seperti itulah Tuhan memimpin kami. Sampai selesai tugas kami di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami, ajar kami mengerti kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, di pasal yang terakhir dari Ulangan pasal 34 ini, hanya ada 12 ayat. Kita akan baca semuanya sebagai penutup dari Pentatuk 5 Taurat Musa ini. Demikian firman Tuhan. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, tanah Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai ke Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor,
Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudara, kematian Musa sudah dipersiapkan Tuhan. Musa telah berusaha dengan segala kekuatannya untuk memimpin dan membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Namun, ketika tujuan itu hampir diraih, saudara, ia harus kembali kepada Tuhan. Musa hanya bisa menyaksikan tanah perjanjian itu dari jauh, dari atas gunung Nebo, di wilayah Yordania sekarang ini. Dari situ dia melihat ke kanan, ke kiri, ya. Tadi diceritakan tentang lembah Yeriko, kota pohon korma itu. Mulai dari Dan, ya, sampai di tentangan sebelah sana, saudara. Musa hanya melihat itu. Waktu saya mempersiapkan membaca firman ini, saudara, saya bisa membayangkan bagaimana secara manusia hancur hatinya Musa. Ini tanah yang diimpi-impikan untuk bisa dimasuki. Kaki Musa disebutkan masih kuat loh, saudara. Musa masih sanggup melangkah untuk masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun ada sungai Yordan yang merintangi. Sekalipun ada tembok Yeriko yang menghalang-halangi. Tapi niat Musa untuk masuk ke tanah perjanjian sangat kuat sekali. Tetapi Tuhan punya keputusan. Tuhan punya kehendak dan otoritas. Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Sudah kita pelajari bukan? Mengapa Musa tidak diizinkan masuk? Ya, saya ingatkan kembali. Karena keteledoran perkataannya ketika mengata-ngatai bangsa Israel, umat yang durhaka. Ketika dia tidak menjaga kekudusan nama Allah di tengah bangsa Israel. Ketika Musa tidak taat hanya untuk memperkatakan kepada bukit batu, tapi Musa memukulnya dengan tongkatnya. Kesalahan-kesalahan yang sangat kecil sebenarnya, tetapi itu bagi Tuhan itu fondamen. Sangat penting. Bagaimana aku tidak menghukum Musa, aku sedang mempersiapkan umatku untuk hidup kudus. Itulah alasan mengapa Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Hanya diizinkan Tuhan melihat. Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri, saudara, di suatu lembah namanya daerah Moab. Ya, daerah Moab. Tempat itu hanya Tuhan yang tahu. Tadi di ayat 5 dan 6 dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Musa adalah satu-satunya orang yang dikenal Tuhan. Kepadanya dia bertatap muka, berhadapan muka dengan muka. Dan hanya melalui Musa lah Tuhan menyatakan kuasa dengan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Mulai dari Mesir sampai Laut Teberau, masuk ke tanah padang gurun 40 tahun, saudara. Ya. Lalu Tuhan sebentar lagi akan memasukkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Musa pun hanya diizinkan untuk melihat dengan mata jasmaninya. Asam garam Musa
menjadi pemimpin bangsa Israel sudah tidak bisa diragukan lagi. Coba bayangkan, masa-masa kehidupan Musa, saudara. Umurnya tadi sebut 120 tahun. 40 tahun yang pertama, dia dibesarkan di Mesir, di istana Fir'aun. 40 tahun yang kedua, dia mendapatkan pendidikan di mana? Di rumahnya, mertuanya sendiri, saudara. Ya. Ketika Yitro, mertuanya itu, mengizinkan Musa untuk menggembalakan kambing domba, disitulah Musa dididik untuk apa? Menjadi hamba. Kalau di istana Fir'aun tadi, dia itu dipersiapkan menjadi orang-orang utama di Mesir. Ya. Itu pangeran Mesir, Musa itu pangeran Mesir, saudara. Dia memang tidak bisa menggantikan Fir'aun, tetapi dia pangeran Mesir. Tetapi 40 tahun yang kedua, dia persiapkan menjadi hamba bersama dengan Yitro mertuanya. Lalu 40 tahun yang ketiga, di padang gurun. Jadi 120 tahun itu adalah dibagi 3 masa-masa kehidupan Musa. Di Mesir, di istana Fir'aun 40 tahun. Di rumah Yitro, menggembalakan kambing dombanya 40 tahun. Sampai dia punya istri dan anaknya, ya, Shipora itu. Lalu nanti 40 tahun berikutnya di padang gurun, mengembara bersama dengan orang Israel. Selama 120 tahun, sudah makan asam garam yang sungguh luar biasa. Harusnya Musa mendapatkan apa yang dicita-citakan, masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Ya, Musa kehilangan itu. Tapi Musa tidak pernah kehilangan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Nanti akan kita pelajari, saudara. Musa mati sebagai hamba Tuhan. Ayat 5, saudara. Perhatikan ayat 5 ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Ini luar biasa, saudara. Dari pangeran Mesir, penggembala domba, tapi matinya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang berkenan. Seperti itulah proses kehidupan orang-orang percaya. Dulu pangeran Mesir, dulu digadang-gadang untuk menjadi apa? Antek-anteknya iblis sebenarnya. Karena Mesir, Fir'aun itu lambang dari kuasa kegelapan. Seperti kita ini, digadang-gadang untuk apa? Menjadi pangerannya di kerajaan iblis. Tapi dilepaskan, diproses, saintifikasi. Tuhan mau kita selesai di muka bumi ini sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya seorang pendeta, ya, seorang pengkhotbah atau gembala saja. Hamba Tuhan adalah siapa saja yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Catatan tentang kematian Musa ini ditulis oleh Yosua, saudara. Ya, tidak lama sesudah wafatnya pemimpin besar ini. Memang Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Akan tetapi bertahun-tahun kemudian Musa memasukinya ketika muncul di Gunung Tabor atau Gunung Pemuliaan. Terkenal dengan Gunung Transfigurasi. Ketika apa? Ketika Yesus membawa 3 muridnya. Nanti akan kita pelajari di perjanjian baru. Tuhan membawa 3 muridnya. Ring satunya. Siapa itu? Petrus, Yakobus, Yohanes. Dibawa ke Gunung Pemuliaan atau Gunung Tabor. Di situ terjadi transfigurasi. Yesus berubah menjadi wajah yang berkilau-kilau. Di sebelahnya ada Musa dan Elia. Ini menandakan bahwa apa, saudara? Musa mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sekalipun kakinya tidak menginjak tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Mari saudara, saya ingin ajak saudara membayangkan sedikit begini. Kemudian dikatakan ya, naiklah Musa ke atas gunung atau gunung Nebo itu. Saya kalau membayangkan ini, saya ikut hancur hati sebenarnya. Dia satu langkah demi langkah, walaupun kakinya tetap kuat, tapi umurnya sudah 120 tahun. Musa mendaki sendiri, saudara. Dalam perjalanan dia tidak pernah goyah. Dia tahu persis ketika dia naik ke gunung itu, tidak akan pernah kembali lagi.
Seketika ia membelakangi umat Israel untuk menepati janji Allah dan mengikuti perintah Allah naik ke Gunung Nebo, menuju ke puncak gunung itu, dia sudah membayangkan dia selesai tugasnya. Di dataran Moab, ketika dia bertentangan dengan Yeriko, yaitu Gunung Nebo. Pertama-tama Musa melihat ke arah timur, lalu memandang ke sebelah timur laut, ya, bergeser. Saya bisa membayangkan itu, bagaimana dia lama sekali melihat sudut demi sudut. Dia sapu itu semuanya lewat pandangannya. Kemudian ke barat, ke selatan. Lalu dia mulai pasrah kepada Tuhan. Selesai dengan Tuhan. Selesai tugas-tugasnya. Perih hatinya tertutupi dengan apa? Kehormatan yang diterima olehnya dari Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Saya pelajari, saudara. Saya cari perbandingan Musa dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Saya cuma menemukan bahwa Musa lah yang dikuburkan dengan tangan Tuhan sendiri. Ini menunjukkan bagaimana hormatnya Tuhan juga kepada anak yang satu ini. Kalau Musa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dia memang tidak membawa atau mengiring, mendampingi bangsa Israel menginjak tanah perjanjian. Dia sekedar membuat mereka keluar dari Mesir. Mendampingi sepanjang perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Tapi Musa disebut sebagai orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Menyelesaikan tugas seperti yang Tuhan perintahkan. Ini kuncinya. Siapapun saudara dan saya, sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau kita menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan pada kita, keputusan Tuhan, karena dia punya otoritas, kita terima dengan sebulat hati. Percayalah, kehormatan pula lah yang akan kita terima dari Tuhan. Sama seperti Tuhan menghormati Musa, demikianlah Tuhan mengasihi kita, menghormati kita, memberikan glorifikasi, mahkota kehidupan itu. Kata-kata Tuhan yang terngiang-ngiang dalam telinganya, engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ya, itu betul-betul sebenarnya mengganggu pikiran Musa. Itu menodai hati Musa. Ketika Tuhan, aku kan sudah melakukan yang terbaik. Kurang setia apa aku? Kurang sungguh-sungguh apa aku melayani engkau? Masa sih hanya karena salah sedikit aku gak bisa masuk tanah perjanjian? Masa sih aku cuma bisa menyaksikan tanah perjanjian dari puncak-puncak gunung ini? Masa sih engkau lebih menyayangi umat yang tegar tengkuk itu daripada aku yang setia kepadamu? Itu mungkin kalau Musa tidak mengerti hatinya Allah. Tapi dari ucapan Musa tidak pernah keluar keluh kesah itu. Allah yang menunjuk, Allah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah juga yang punya otoritas untuk memberikannya. Bagi Musa, toh misalnya tanah perjanjian secara daging itu, secara kasat mata itu tidak bisa dimasuki. Dia yakin dan percaya Allah sedang menyediakan sebuah tempat yang indah bagi Musa. Dan terbukti di Gunung Pemuliaan, Gunung Tabor itu, Allah memberikan kesaksian kepada banyak orang, kepada para murid-murid Yesus. Ini loh, orang yang selesai dengan tugasnya, luar biasa. Ini loh, orang yang menyelesaikan pekerjaannya dengan luar biasa. Ini loh, gacoanku yang aku pilih setia sampai akhirnya. Bahkan aku tidak izinkan mereka masuk ke tanah perjanjian pun, dia tetap setia kepadaku. Tidak bersungut-sungut, tidak menghujat, tidak ngambek.
Ini gacoanku, ya, kalau saya pakai bahasa sekarang itu. Saudara, ini yang diminta Tuhan untuk kita pelajari. Ini yang diharap-harapan Tuhan bagi bangsa, bagi saudara dan saya. Menyelesaikan tugas. Mengenai upahnya biar Tuhan yang menentukan. Bukan kita yang punya porsi, Allah. Allah. Tuhan menentukan Musa untuk mendapatkan kemuliaan. Tangannya sendiri yang menguburkan. Sekalipun kakinya tidak menginjak tanah perjanjian itu. Ini Musa mati dalam keadaan mata yang belum kabur. Karena masih bisa melihat, saudara. Beberapa kali saya ke tempat itu, saudara. Setiap kali saya ke Holy Land lewat Yordania, mampir Gunung Nebo itu, ya, dari puncak gitu saya melihat, wah, mata saya terbatas loh. Umur saya belum sampai 100 tahun. Tapi Musa 120 tahun masih bisa menyapu semua pemandangan tanah perjanjian itu. Matanya belum kabur. Kekuatannya belum hilang. Di umur 120 tahun itu, mereka atau Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Dan lihat, bukan hanya Tuhan yang seolah-olah kehilangan Musa. Allah tidak pernah kehilangan Musa karena ada Yosua penggantinya. Tapi lihat, bangsa Israel berkabung menangisi kematian Musa 30 hari. Ini adalah peringatan kematian yang panjang. Karena biasanya orang Israel, orang Yahudi cuma 7 hari. Tetapi Musa 30 hari. Hal ini membuktikan bahwa Musa adalah seorang nabi Tuhan yang agung. Yang pernah hidup di Israel. Yang pernah hidup bagi bangsa pilihan. Luar biasa, saudara. Nah, kita diingatkan lewat pelajaran ini. Dia yang mengutus, dia yang memilih, dia yang menentukan. Ya. Hanya Tuhanlah yang memiliki otoritas itu. Oleh sebab itu, seperti Musa seolah-olah menggoreskan lukisan di kanvas hidupnya. Menghasilkan lukisan yang indah. Demikianlah saudara dan saya. Ayo, mau kita lukis apa kanvas kehidupan kita? Ketaatankah? Kesetiaan kepada Tuhan? Menyelesaikan tugas dengan baik? Bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita? Maka lukisan di kanvas hidup kita indah di pemandangan mata Tuhan. Atau sebaliknya, kanvas kita lukis dengan semaunya. Kanvas kita coret-coret dengan kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya mau katakan, belajarlah seperti Musa. Dia tidak fokus kepada upah, tapi dia fokus kepada menyelesaikan tugas dengan bertanggung jawab. Penuh goresan memang. Penuh warna. Tetapi kalau warna dan goresan itu, ya, dicampur di tangan sang maestro kehidupan yang luar biasa itu, akan menjadi lukisan yang indah. Perpaduan antara goresan, antara warna satu dengan yang lain. Kadang sukacita, kadang sedih, kadang menderita, kadang dapat berkat, ya. Kadang masa-masa kering tiba, tapi disyukuri. Itu lukisan yang indah dari Tuhan. Yang kita persembahkan dalam kanvas kehidupan ini. Oleh sebab itu, tetap setialah kepada Tuhan. Supaya hidup kita sama seperti Musa, selesai di garis finish. Semua yang disampaikan tentang kepemilikan Allah atas Israel, ya, itu merupakan penghayatan atas kehidupan Musa. Musa dan Pentatuk, 5 Taurat itu, seolah-olah menjadi satu. Sebab Allah sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Ya, hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, jadilah kehidupan yang luar biasa bagi Tuhan. Yang terakhir, Musa mati, saudara. Tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, menghantar umat Tuhan. Tetapi Tuhan telah memerintahkan Musa untuk mempersiapkan Yosua, untuk memimpin Israel masuk tanah perjanjian.
Musa tidak marah kepada Tuhan. Ia tidak pernah merasa pelayanannya sia-sia. Ia tidak pernah protes. Karena apa? Dia betul-betul menikmati pelayanannya. Menikmati tugas-tugasnya. Apakah Musa gagal? No. Sebab apa? Pelayanan itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Kadang Tuhan izinkan ada yang menanam. Seperti Musa menanam. Ya, tetapi yang memetik hasilnya Yosua. Tapi firman Tuhan berkata, yang menanam, yang memanen, memetik hasilnya sama-sama mendapat berkat. Sebab Allah yang memberikan pertumbuhan itu. Oleh sebab itu, kalau engkau dipilih Tuhan menjadi pelayannya, setialah seperti Musa. Persiapkan penggantinya. Tidak gampang loh saudara, seorang pemimpin mempersiapkan penggantinya. Kalau zaman sekarang kan pemimpin menghalang-halangi orang yang akan menggantinya. Supaya apa? Dia tetap kekal memimpin. Tapi Musa tidak. Mempersiapkan Yosua. Wow, luar biasa. Saya mau katakan, sebelum Musa mati, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya punya target itu saudara. Selesai dengan diri saya sendiri. Supaya Tuhan dipermuliakan. Dan ada orang-orang yang meneruskan pelayanan kita, perjuangan kita, sampai nanti selesai di dunia ini. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Seperti Musa menyelesaikan pelayanan tugasnya yang tertuang dalam Ulangan pasal 34 ini. Demikianlah Tuhan memberikan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi hamba-Mu satu ini. Musa tidak pernah dipermalukan. Musa tidak pernah mendapatkan hal-hal yang buruk. Bahkan Tuhan memberikan glorifikasi yang luar biasa. Jasmaninya, darah daging kehidupannya tidak menginjak tanah Kanaan. Tetapi rohnya ada di dalam kehidupan yang kekal. Terbukti di bukit kemuliaan itu, Musa bersama dengan Elia dan Yesus hadir di sana. Diturunkan dari surga sebagai bukti bagi murid-murid Tuhan, termasuk kami semuanya, bahwa siapa yang menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia, mendapatkan bagian surga yang mulia. Terima kasih Bapak untuk pelajaran kehidupan Musa yang luar biasa ini. Tepat kalau disebut sebagai sahabat Tuhan, sahabat karib Tuhan. Ketika Tuhan bercakap-cakap, bertatap muka dengan Tuhan, muka dengan muka, itu luar biasa. Kepada orang yang seperti inilah, Tuhan menyediakan berkat-berkat kekekalan. Musa sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia hanya fokus melayani Tuhan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Demikianlah seharusnya kami ya Tuhan. Siapapun kami disebut hamba Tuhan. Kami dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tuhan yang punya otoritas. Tugas kami adalah menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Maka mahkota kehidupan, bagian Tuhan yang mengenakannya kepada kami. Terima kasih Bapa, Pentatuk sudah kami selesaikan. Terus bawa kami kepada kehendak-Mu, sebab kami akan memasuki kitab Yosua yang tidak kalah penting. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Berkati gereja-Mu CK7 yang memberikan fasilitas ini. Semakin kami mengenal Tuhan dengan luar biasa. Berkati anak-anak-Mu yang taat dan setia, para pengerja-Mu, para hamba-hamba Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.